bentuk 3, ya tinggal begini sama aja, nggak ada sulitnya. Masing-masing naik setengah, naik itu ke kanan ya. Nah ini juga, ini si crash atau cheese. Apa sementara kita nggak bahas yang ada yang dimis, yang auk, yang dimis, dan yang 6, yang 7. Yang 7 nanti kita bahas karena ada pertanyaannya. Karena sementara ini kita belajar sama-sama itu belum memerlukan chord itu sehubungan dengan lagu yang kita mainkan. Apa itu chord C7 ya? Burung camar terbang bermain di derunya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bungke Channel ya teman-teman. Silakan like dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, sehingga kita bisa berlanjut di pertemuan berikutnya. Dan sebaiknya tonton sampai habis ya video ini agar teman-teman bisa lebih paham dan dapat mengambil manfaatnya. Sehubungan dengan ada pertanyaan daripada video-video yang terdahulu ya. Begini pertanyaannya, ada 2 pertanyaan ya. Kak, kenapa itu yang dibahas baru chord-chord yang putih-putih saja ya gitu ya. Jadi karena waktu itu memang saya memfokuskan kepada teman-teman pemula ya. Kali ini juga untuk pemula, bahwa yang kita bahas masih chord-chord yang ada putih-putihnya. Maksud saya sebagai penyemangat supaya bisa segera mencoba. Jadi misalkan dengan chord yang ada ini bisa langsung mencoba lagu-lagu dengan chord C, G, F misalnya gitu ya. Dan pertanyaan kedua, ada berapa chord itu gitu ya, dan termasuk ini apa gunanya chord C7 ya, D7 dan lain sebagainya, yang pokoknya yang ada angka-angka 7-nya. Dari bahasan yang lalu memang saya baru membahas chord-chord yang bertanda putih ini aja ya, chord-chord yang masih putih. Termasuk tadi berapa jumlah chordnya, waduh kalau saya bilang bukan banyak lagi ya, tapi banyak. Ini banyak. Jadi gini, pertemuan kali ini kita beri judul tutorial organ untuk pemula ya. Mengenali berbagai chord dengan cara cepat. Kenapa kok mengenali, bukan mengenal saja ya? Karena kalau mengenali itu lebih dekat, lebih detail ya. Jadi tahu sedetil-detilnya. Termasuk kemarin ada keluarga dekat dan keluarga jauh chord ya, channel lah sak muni-muni nih. Jadi kembali ke organ, ada chord yang putih-putih nih, tapi ada yang hitam kan. Misalkan gini ya, ini aja, ini chord C untuk 1. Kalau teman-teman tanya yang hitam ya, ini mulai kita main itu. Kalau ini tangan saya itu naik setengah dalam arti langkahnya setengah ya. Kalau naik 1 itu 1 nada ya. Naik setengah itu namanya crash. Nah, 1 langkah ya. Do, mi, sol, C. Naik 1 ke kanan ya. Ini C crash, atau bisa disebut kiss ya. Nah, saya kalau pakai bentuk 3, ya tinggal begini sama aja, nggak ada sulitnya. Masing-masing naik setengah, naik itu ke kanan ya. Nah ini juga, ini C crash atau cheese. Berlanjut ke D. Saya kemarin menyarankan D bentuk yang ini, bentuk 2 ya. Ya tinggal gini aja. Nah, ini juga saya menyarankan di sini karena kalau kita main gini dekat ya. Kemarin udah kita bahas ya, dimana kita menyarankan pakai bentuk yang ini ya. Berlanjut ke F. F sudah kita bahas kemarin. Nah, setelah F itu ada hitamnya ya, tinggal lengah 1 aja. Nah, ini F crash ya, atau ada yang nyebut fish, monggo terserah. F crash. Jadi saya menyarankan kemarin F pakai bentuk 1 ya. Kalau F crashnya ya tinggal naik setengah-setengah ya. Berlanjut ke G.
Ini ya saya juga kan kemarin bentuk satu. Yang ini ya, G crash tengah setengah, G crash, gitu kan. Sekarang G habis ini kan A, naik setengah, naik setengah, naik setengah, ya. Bisa juga gini, ininya bisa juga ini. Nah ini juga, jadi A crash itu memang sebetulnya juga bebas, ya. Udah, yang hitam-hitam kita bahas. Apakah ini masih itu? Ya enggak. Seperti yang C itu ada C7, C minor. Yang crash tadi juga gitu, ada C crash 7, C crash minor, D crash 7, dan lain sebagainya. Belum ada lagi yang bahas kita yang dimis itu C dimis, ya. A minor tadi juga ada A minor 7, ya. Kenapa sementara kita nggak bahas yang ada yang dimis, yang auk, yang dimis, dan yang 6, yang 7. Yang 7 nanti kita bahas karena ada pertanyaannya. Karena sementara ini kita belajar sama-sama itu belum memerlukan chord-chord itu sehubungan dengan lagu yang kita mainkan. Jadi saya ulangi ya. Karena chord-chord yang serem-serem tadi ya, kalau mau dibilang keren, main C crash, ya bisa aja. Misalnya gini ya. Teman-teman main C, G, F, ya. Lagunya Gus Plus. Kapan-kapan kita berjumpa lagi, gitu ya. Supaya kelihatan keren gitu atau membuat apa gitu ya. Ya teman-teman main crash. Nah, gini kan. Ini C-nya, G-nya kita buat crash, C-nya kita buat crash. Gini. Kapan-kapan kita berjumpa lagi, mungkin lusa atau di lain hari, gitu kan bisa aja ya. Jadi kembali ke organ. Jadi yang namanya crash ini sebetulnya sama dengan yang putih-putih. Kalau yang putih-putih itu ada minor ya. Minor kemarin kuncinya apa teman-teman, masih ingat kan? Minor itu mi-nya turun setengah. Ya. Jadi kalau ini mi-nya ini sol do mi si sol do mi si bentuk 3, sol do mi, mi-nya turun. Sol do mi G bentuk 1, mi-nya ini gitu ya. Jadi begitu juga yang hitam tadi, yang hitam ini juga ada minornya. Ini F kan? Do mi sol. Ini terus dengan F crash minor gitu ya. Ini do mi sol, mi-nya ini dari G crash ya. Mi-nya ini terus dengan G crash minor, ya udah kan, udah kelihatan keren. Kamu main apa? G crash minor. Ya. Oke ya teman-teman, itu ya, paham ya. Jadi kalau pengen tahu berapa jumlahnya chord itu banyak sekali. Saya belum hitung ya, nanti tak pakai kalkulator. Jadi begini teman-teman. Termasuk jadi jumlah chordnya itu berapa, termasuk ada dimis, di mana dimis itu ada rumus-rumus ala Pungkai ya. Seperti saya cuma niteni ya apa niteni? Saya cuma memperhatikan ya. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan. Apa itu chord C7 ya, D7 dan lain sebagainya. Yang pokoknya yang ada angka-angka 7-nya. Mendefinisikan ya ala Pungkai ya, bahwa D-nya turun satu nada. Ya. Kalau misalkan C dengan bentuk satu ini, kalau misalkan C dengan bentuk ini yang saya sarankan, bentuk 3 ini, Do-nya kan ini, Sol, Do, Mi, Do-nya turun satu nada, jadi turun itu ke kiri, ini kan setengah, turun satu nada berarti dihitungan-hitungnya 2, 1, 2, sebenarnya pakai 4 jari ya, ini adalah C7 ya, C7. Kalau D-nya gini, D-nya gini, D-nya mana ini? Turun setengah, turun satu nada ini kan loncat dari hitungan ini 1, 2. Nah kalau saya biasa sih pakai D7 itu dengan jempolnya ini nekan di tengah ini. Nah ini D7 juga ya di gambar itu ada D, Do-nya
turun satu nada atau hitungan 2 langkah dari tuts. Karena saya pakai tekan di tengahnya. E, ya, saya sarankan pakai E ini, bentuk ini. E7-nya ya ini, Do-nya ini turun satu nada atau hitungan 2 langkah dari itu. Nah, ini kan gampang jadinya ya. Ya. E7 F. Ya. F saya misalkan bentuk ini. F7 ya ini. Ini ya. F-nya kan ini. Turun satu nada, yaitu D dash. Nah, kalau susah begini aja, pakai jari 4, ya, itu lebih dekat daripada yang di sini tadi. Jadi F-nya kan gini, pakai tekannya jari 4, ini. Ini F7, ya F7. G bentuk satu yang saya sarankan. Do-nya mana? Do-nya yang ini. G7 adalah Do-nya turun satu nada atau 2 langkah hitungan tuts, Do 2. Ya, ini G7. A, saya memberikan dengan bentuk ini, bentuk satu ya. Do, mi, sol, Do 1. A-nya adalah Do-nya ini, Do-nya ini turun satu nada jadi gini. Ini ya. B saya memberikan pakai bentuk ini. Do-nya kan ini B. Turun satu nada. Ini B7. Balik lagi ke C7 ya. Kegunaannya itu ini ada contoh ya. Kegunaannya itu biasanya ada sebelum masuk ke F ya. Misalkan ada lagu di kemesraan, burung camar terbang ya, burung camar terbang bermain di derunya air, itu ya. Jadi sebelum masuk F ada sisipan C7-nya. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Ada lagi lagunya Mersis, misalkan di lagu mana lagi ya. Jauh di mataku tahu, dekat di hati kau tahu, tapi kini kau lupakan janjimu. Nah ini sebelum refrain malah. Jangan harap ku kembali untukmu lagi, gitu ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Lain kali akan kita bahas ya chord-chord lain ya, misalkan chord minor yang bervariasi ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe sehingga kita bisa berlanjut di pertemuan berikutnya. Salam sehat penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.